Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak. Nomor NIM 2010-2009. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Respon Daya Cerna Ikan Nila terhadap berbagai jenis pakan dari jurnal Nektar, Jurnal Pendidikan Biologi Untidar, volume 1, nomor 2 tahun 2020 dengan nomor halaman 21 sampai 28. Yang ditulis oleh Nurvitasari IV et al. Pada tahun 2020. Yang pertama pada bagian abstrak menggunakan bahasa Indonesia yang berisi tentang informasi ikan nila secara umum dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan abstrak tersebut, pembaca dapat mengetahui bahwa penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif lewat studi literatur. Pada abstrak tersebut juga dituliskan bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya pada bagian pendahuluan berisi pengertian ikan nila secara umum dan kedudukannya sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di samping itu, penulis juga menjabarkan peran penting dari pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan nila maupun ikan budidaya secara umum. Selanjutnya ada metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian lewat studi literatur yang menggunakan data dari para peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap ikan nila maupun pakan buatan yang diberikan kepada ikan konsumsi yang sejenis dengan ikan nila. Hasil penelitian berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti didapatkan terdapat 5 jenis ikan nila yang ada di Indonesia, yaitu ikan nila lokal, ikan nila gift, ikan nila larasati, ikan nila nivi, dan ikan nila BEST, yaitu Bogor Enhanced Strain Tilapia. Pada bagian pembahasan, kajian literatur yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa biaya pakan pada kegiatan budidaya mencakup 50-70% dari keseluruhan biaya budidaya. Kriteria pakan yang baik bagi ikan adalah pakan yang mengandung kadar nutrisi yang diperlukan bagi ikan. Dengan pemberian pakan yang baik, laju pertumbuhan ikan akan lebih cepat. Sebaliknya, jika pemberian pakan ikan dengan kualitas yang rendah dapat membuat laju pertumbuhan ikan terhambat, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Salah satu bahan yang umum digunakan dalam pembuatan pakan adalah tepung ikan. Tepung ikan menjadi sumber protein yang utama dalam proses pembuatan pakan ikan dengan kandungan protein dalam tepung ikan sebesar 60%. Porsi penggunaan tepung ikan dalam pembuatan pakan berkisar antara 28 hingga 50%. Selanjutnya, untuk sumber karbohidrat menggunakan jagung maupun dedak. Pemilihan bahan ini digunakan karena selain memiliki nilai karbohidrat yang tinggi, yaitu di kisaran 34,73% untuk dedak padi dan 73,7% untuk jagung. Juga karena harga yang murah dengan kuantitas yang banyak. Kemampuan ikan dalam mencerna pakan dapat menjadi parameter untuk menentukan kualitas pakan yang diberikan. Jika pakan yang diberikan tidak dapat tercerna dengan baik, akan mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Salah satu nutrisi yang mempengaruhi kemampuan pencernaan ikan adalah serat kasar. Jika kandungan serat kasar pada pakan lebih dari 10%, maka bahan tersebut tidak dapat digunakan. Salah satu cara untuk mempermudah kemampuan ikan dalam mencerna adalah dengan melakukan proses fermentasi, yaitu proses pemecahan nutrisi menjadi bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah dicerna ikan. Dalam mencerna pakan, ikan memerlukan bantuan dari enzim yang ada di dalam tubuh ikan. Kemampuan enzim dipengaruhi oleh kelengkapan organ dan enzim pencernaan, jenis pakan, kandungan gizi pakan, dan suhu air. Selain kualitas pakan, kualitas air juga ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Jika kualitas air menurun, akan mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuh ikan. Pada budidaya ikan nila,
Suhu yang optimal berkisar pada 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kandungan oksigen terlarut berkisar 1,8 sampai 2,5 mg per liter dan kandungan amonia yang tidak melebihi 0,268 mg per liter dengan pH berkisar antara 7 sampai 8. Kesimpulan, pada budidaya ikan nila, kemampuan cerna dapat dipengaruhi baik dari kualitas pakan, kelengkapan organ ikan, dan keadaan air atau kualitas air. Dalam pembuatan pakan, perlu diperhatikan jumlah nutrisi yang diperlukan ikan budidaya, khususnya ikan nila. Sedangkan untuk catatan reviewer, isi dari artikel yang direview tidak sesuai dengan judul artikel yang direview. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.